Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai air pembasuh arca yang merupakan air suci yang diharapkan ketika arca perwujudan kemudian disiram dengan air suci itu, maka air suci itu akan masuk ke atas, bagian atas dari yoni yang kemudian dialirkan melalui cerat. Nah, cerat itu kemudian masuk ke dalam pipa perunggu dan kemudian masuk ke bagian yang disebut pripih, seperti pada kasus Candi Merak dan Candi Muncul. Nah, agaknya peranan air suci ini sangat penting, ya, terutama ketika ditemukannya peti pripih, ya, peti batu di dasar petirtaan Jolotundo. Nah, di situ air suci adalah merupakan air penghidupan atau air yang mempunyai unsur menghidupkan atau memberi semacam energi, ya, yang kemudian menghidupkan, ya, karena air itu sebagai zat yang menghidupi, ya, yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian dari situ muncul apa yang disebut dengan kesuburan. Jadi pada intinya kesuburan itu melalui tadi simbol air yang dibasuhkan kepada arca perwujudan, kemudian dialirkan melalui cerat, dan dari cerat itu kemudian masuk ke pipa perunggu pada kasus Candi Merak dan Muncul, akhirnya jatuh ke perigi atau sumuran candi, dan disitulah akan menumbuhkan, ya, kesuburan, ya, bagi zat-zat yang telah meninggal itu. Nah, kalau misalnya pada kasus Candi Arjuno, Candi Banyunibo dan Candi Singosari yang air pembasuhnya itu jatuh di luar candi dan kemudian terserap tanah, pada intinya juga sama, sebagai air penghidup atau air yang menghidupi zat-zat yang telah mati, ya. Jadi sebenarnya mengapa candi-candi seringkali dekat dengan sumber-sumber mata air? Ya, karena mata air itu menghasilkan apa yang disebut air suci, di mana para pendeta yang akan melakukan ritual keagamaan harus mensucikan dirinya dan kemudian juga membawa air suci itu untuk membasuh arca yang ada sebagai arca perwujudan, yang kemudian dari situ akan kembali ke tanah, ya, seperti yang digambarkan pada kasus 3 candi tadi, yaitu Candi Arjuno, Candi Banyunibo, dan juga Candi Singosari. Nah, khusus untuk Candi Gunung Kawi ini airnya dipancurkan kembali ke bawah, ya, dan jatuh ke dalam kolam. Jadi pada intinya dari kolam, ya, atau dari sumber air kemudian jatuh ke kolam, dan kolam itu kemudian menjadi sumber penghidupan. Nah, sehingga seringkali ada ungkapan tentang hubungan candi-candi dengan petirtaan
Jadi petirtaan ini merupakan suatu bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan antara bangunan candi dengan sumber air itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.